lingkungan kamarnya sehat, terjaga. Dari segi food and beverage, meminimalkan penggunaan tisu dan plastik. Jadi tisu juga tidak bagus di samping plastik. Kemudian menyediakan packaging makanan yang bahannya dari kertas. Kemudian sisa makanan dimanfaatkan untuk kompos dan pakan ternak. Becek sekali. Lanjut. Pak Dewari guys, selanjutnya Masih giliran Tiang, tapi Pak Dewari beralih ke Pak Dewari. Nggih. Untuk slide selanjutnya akan yang lanjutkan Ricky dari kelompok kami, yakni tentang implementasi Green Hotel pada room division. Nah, yang pertama tentang amenitas refill, di sana menggunakan sampo, sabun, conditioner, dan pasta gigi secara refill untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua ada botol kaca. Menyediakan botol kaca untuk air mineral di minibar sebagai pengganti botol plastik. Kemudian yang terakhir ada sirkulasi udara. Mendesain ruangan dengan sirkulasi cahaya dan udara yang baik untuk menghemat energi. Next. Untuk selanjutnya yakni implementasi Green Hotel pada food and beverage. Yakni ada 3. Yang pertama, meminimalisir tisu, mengganti tisu dengan napkin untuk mengurangi limbah. Yang kedua, alat makan aluminium. Menggunakan sendok, garpu, pisau, dan straw berbahan aluminium yang dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan. Menyediakan packaging makanan dari bahan kertas atau ramah lingkungan untuk take away. Untuk kesimpulan yang berikan kepada Bu Dewi. Untuk Bu Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin saya akan melanjutkan presentasi. Untuk kesimpulannya, implementasi Trihita Karana karena di area utama Garden Villa telah dilakukan dengan baik pada masing-masing aspek. Penerapan Grand Hotel di area utama Garden Villa merupakan upaya untuk menjaga lingkungan dan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat lokal. Area utama Garden Villa merupakan pengelolaan berbasis ramah lingkungan dengan konsep 4R. Upaya ini telah diterapkan pada room division dan food and beverage department. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk ini saya balikan ke moderator. Baik, demikian presentasi sesi diskusi kami kali ini. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan atau masukan tentang presentasi kami hari ini? Ya, Pak Dut Sarge, silahkan Pak Dut Sarge, durus. Mumpung sudah panas nih mesinnya Pak Dut Sarge, sareng Wijo. Om Swastiastu, Pak Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Pak Profesor dan rekan-rekan semua. Nah, tadi dipresentasikan tentang Green Hotel di area apa? Di area, ntar saya lihat dulu lagi nih. Area utama Garden Villa. Ya, area utama. Ya, area utama Garden Villa. Ya, itu. Nah, jadi sudah dijelaskan dengan rinci. Nah, kemudian saya dan rekan yang lain mungkin ingin tahu apakah beverage dan food and beverage di area Villa
area garden villa ini menggunakan bahan dari organik atau bahan baku untuk olahan food and beverage ini dari masyarakat sekitar yang diproduksi dari bio. Apakah itu bisa dijelaskan karena ini terkait dengan green. Nah, itu green. Nah, sekarang pada era sekarang ini sedang didengungkan penggunaan less pestisida less gitu ya. Jadi apakah hotel ini bekerja sama dengan petani-petani di sekitar untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk memproduksi bahan baku bio atau organik seperti pisang, terus apokat, padi di sekitar sana terkenal dengan padi Singarajanya. Nah, kemudian juga mungkin buah-buahan, telur, dan lain sebagainya, atau termasuk daging. Nah, itu perlu penjelasan, sehingga itu nyambung, match dengan Green Hotel tadi. Nah, itu pertanyaan pertama, nanti bisa dijelaskan, dieksplor, dan juga saya memberikan kesempatan kepada rekan yang lain untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda atau sama. Terima kasih, Pak Kiki. Suksma Pak Dut. Terus Ji Wijo. Ngering. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Prof. Ki soalnya masternya Green Globe dan Trita Karana niki, Pak Prof. Baik, Pak Nurul, saya tertarik dengan slide yang tadi yang ada bottom outline itu. Mungkin tadi bisa di-share sedikit. Karena tadi di slide ini sepertinya ini jurus saktinya Pak Prof ini tentang tapak dara nih. Nah, ini kita. Di sini kan ada, terima kasih Pak Nurul. Di sini terkait dengan triple bottom up ini, itu ada people, ada planet, ada profit di sini. Mungkin kalau Pak Prof jurus sakti beliau itu ada tapak daro ini ya. Jadi kalau boleh kita lihat di mana titik pusarnya yang menjadi balance itu adalah yang paling tengah ini, di tengah-tengah ini di antara people, profit, planet ya, yang mana semuanya ini terkena. Mungkin ini betul sekali di atasnya. Ya, itu adalah titik balance-nya di mana itu bisa baru sustainable, itu baru bisa berkelanjutan di sini. Nah, terkait dengan konsep ini three button line ini, sejauh mana mungkin rekan-rekan bisa melihat keseimbangan ini berjalan di tempat ataupun di lokusnya. Karena kalau kita lihat dari pemaparan tadi itu terkait dengan planet misalnya, pelemahannya. Mungkin arealnya di villa tersebut berapa sih luas arealnya untuk diperuntukkan untuk penginapan, villa ataupun fasilitas yang lain, dan seberapa besar sih dari luas tersebut digunakan untuk jalur hijau ataupun ruang hijau untuk mensupport dari planet ini. Begitu juga dengan people. Kalau kita lihat dari people di sini kan tidak hanya pegawai yang bekerja di situ. Apakah pegawainya itu berapa persen mereka ngambil local people dari situ, kemudian berapa persen mungkin bisa diambil dari luar seperti itu. Itu berkaitan dengan people, dan terkait dengan people juga tentunya kalau kita berbicara masalah sustainable, usaha ataupun industri pariwisata yang ada di suatu wilayah tentunya mensupport juga orang-orang lokal di situ, baik dari segi sosial maupun budayanya, aktivitasnya. Tentunya itu bisa ditunjukkan nanti sejauh mana keberadaan villa tersebut bisa mensupport aktivitas sosial budaya yang ada di situ. Nah, yang terkait dengan profit, profit tentunya itu masuk semua ke perusahaan. Kemudian dari profit ini ada keuntungan-keuntungan
yang bisa diberikan ataupun bisa disumbangkan ke masyarakat lokal, baik itu untuk mensupport fasilitas umum ataupun aktivitas sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Itu terkait dengan tree bottom up yang mungkin bisa rekan-rekan jelaskan terkait dengan lokus yang rekan-rekan ambil di villa tersebut ya. Itu saya tertarik sekali ya. Kemudian, nah terkait dengan karena di sini menyangkut tentang Tri Hita Karana ya, itu tadi sempat ada 4R ya, ada reuse, reduce ya. Nah terkait dengan saat ini ya, situasi saat ini, yang mana pelemahan Bali ya, itu saat ini tentunya mengalami banyak perubahan dalam hal satu tanah itu semakin berkurang jalur hijaunya karena pemanfaatan lahan. Kemudian yang kedua, mungkin dua hal saya ambil adalah lahan dan efek dari kegiatan pariwisata itu terkait dengan sampah ya. Karena di sini tadi kan ada 4R itu. Nah, terkait dengan sampah ini gimana kelompok 2 menanggapi hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Nurul dan rekan-rekan. Mungkin bisa dibantu nanti dari pemaparan konsep Tri Tekerana dan Tri Bottom Up lain yang disampaikan tadi. Terima kasih. Dia semua Ji. Silakan Kak Herin. Nggih. Terima kasih dari kelompok terakhir dan Pak Prof mohon izin yang bertanya. Niki area utama Garden Villa yang di Mundo nggih. Betul di Mundo. Nggih. Yang mau nanya nggih dari mana bisa dimasukkan ke konsep Tri Hita Karana, sedangkan yang lihat nika di Google ternyata tempatnya nika di sempadan jurang ya, kalau nggak salah nika aturan sempadan jurang nika 2 kali dari lebar jurang seharusnya atau tidak kurang dari 11 meter seperti itu. Dan yang lihat juga di peta Badan Informasi Geografis nika di Desa Mundo nika termasuk daerah rawan bencana longsor. Apakah nika tidak berbahaya untuk dijadikan tempat pariwisata atau akomodasi pariwisata? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irin. Yang tampung pertanyaannya. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Pak Tut Sarke terlebih dahulu. Bagaimana dengan food supplier? Apakah sudah organik dan mengambil hasil-hasil pertanian daripada masyarakat sekitar? Nah, untuk food supplier itu diambil dari Bedugul karena memang lokasi Mundo kan lumayan dekat dengan Pasar Pancasari dan kalau bisa dikatakan organik Niki karena memang villa tersebut masih berbasiskan UMKM, jadi mereka memberikan produk yang ada di pasar tradisional saja. Dan itu belum ada garansi apakah itu organik ataupun itu non-organik. Nah, karena sebagian besar untuk petani di Bali itu masih non-organik. Belum ada supplier untuk organik kepada UMKM. Beda cerita kalau kita bicara tentang hotel bintang 4 ke atas atau hotel bintang 4, 5 yang mampu untuk membeli bahan baku organik vegetables karena ditinjau dari harganya itu sudah tidak masuk di harga pokok produksi di UMKM. Nah, untuk area utama Garden Villa ini total kamar itu hanya ada 6 kamar. Nah, 4 kamar itu berbentuk homestay, 2 kamar berbentuk wooden house. Nah, jadi dibangun untuk di wooden house itu berupa rumah panggung. Jadi masih bisa dilakukan adanya mitigasi rawan longsor sekaligus menjawab pertanyaan Kak Herin untuk bisa mengantisipasi adanya bencana alam longsor sehingga kaki-kaki daripada rumah panggung tersebut itu kuat secara pondasi. Nah, untuk yang 4 kamar itu, 4 kamar tersebut sudah dibangun dengan pondasi semi permanen sehingga dari pondasi homestay itu sudah atau villa tersebut sudah sangat aman untuk bisa ditinggal.
atau digunakan sebagai penyewaan kamar untuk area utama itu sendiri. Karena area utama sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2009. Sudah lumayan lama dan sampai saat ini belum ada apa namanya bencana alam yang tertimpa di daerah tersebut karena memang untuk masyarakat sekitar masih memberdayakan kebun cengkeh yang mana di sekitar daripada villa tersebut kebun cengkehnya masih diberdayakan dan pengusaha-pengusaha penginapan di daerah Munduk itu mengedepankan aspek ekologi daripada aspek ekonominya yang mana masih sangat peduli dengan aspek-aspek lingkungan. Itu untuk Kak Herin tadi. Lalu untuk pertanyaan Ji Wijo, bagaimana implementasi triple bottom line di desa tersebut? Nah, kurang lebih seperti yang sudah dilakukan presentasi oleh tim kami, yaitu ditinjau dari people, orang-orang lokal di sanalah yang menjadi karyawan daripada area utama Garden Villa itu sendiri dan tidak ada orang lain dari desa sebelah dan itu murni dari desa Munduk, Banjar Taman. Itu yang pertama. Lalu itu dari aspek people, lalu ada aspek planet. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya masyarakat di sana masih mengedepankan aspek ekologi daripada aspek ekonomi dan membuka atau menciptakan peluang karena memang Desa Munduk adalah desa tempat transit bagi wisatawan Eropa untuk melakukan perjalanannya ke Singaraja untuk bisa menuju ke Lovina. Nah, memang pasar-pasar Eropa yang dituju sehingga model-model daripada tempat tinggalnya atau vilanya itu sangat eh, peduli dengan lingkungan. Jadi sunyi, sepi, dan nyaman untuk ditinggalkan. Nah, lalu bagaimana dengan profit? Nah, kalau udah kita bicara profit, seperti yang sudah dikatakan atau dipresentasikan tadi, itu karena memang yang bekerja adalah orang lokal sana, yang pemilik juga orang lokal sana, lalu uangnya tidak akan pergi lagi ke daerah lain, pasti akan berputar di desa itu sendiri. Yang mana kalau kita bicara bisnis, harapan daripada harapan daripada pengusaha masyarakat lokal adalah uang yang dihasilkan dari aspek pariwisata itu harus berputar di desa itu sendiri supaya mampu untuk melakukan sebuah kemandirian finansial bagi desa tersebut. Jadi di Desa Munduk tidak hanya ada satu villa atau homestay, tapi banyak villa dan homestay yang berdiri di sana yang dimiliki oleh orang lokal itu sendiri. Nah, sehingga mampu untuk menopang atau mendukung daripada aspek-aspek ekonomi yang memang dibutuhkan bagi masyarakat setempat. Nah, itulah kenapa untuk area utama Garden Villa ini itu sangat memberikan sebuah kontribusi besar bagi masyarakat setempat selain untuk bisa mendapatkan SDM lokal di sana atau juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di desa, juga memutar uangnya itu di desa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pengelolaan sampah di villa tersebut? Jadi pengelolaan sampah di sana sudah sangat baik karena memang di Banjar Taman ataupun di Desa Mundu itu sendiri sudah memiliki TPS 3R dan sudah memilah sampah-sampah yang ada di sana dari organik, non-organik, plastik ataupun kertas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk Green Hotel itu sendiri memang untuk sertifikasi daripada Green Hotel masih belum ada di Provinsi Bali. Kekurangan kita itu. Karena untuk menuju Sustainable Development Goals, kita membutuhkan sertifikasi Green Hotel. Namun di Bali masih belum ada. Yang ada hanya Trihita Karana Awards maupun CHSE Audit, lalu atau CHSE Certification ataupun sertifikasi untuk pengakuan hotel berbintang atau villa berbintang. Ada 3 saja. Tapi untuk
Untuk green hotel ataupun green tourism masih belum ada lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat green itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan atau masukan. Pak Nurul sendiri yang borong jawab ya. Kebetulan Titia sendiri yang survei mereka Pak Prof, jadi rekan-rekan yang sedang berjuang dengan aktivitasnya, dan Pak Yamadiarta kan sibuk Pak Prof, sibuk di Tegal. Kan Pak, bohong dia awak tuh Pak. Saya ikut nih menyemani ke Munduk. Dia ke Ikut Munduk Pak. di sana. Tobangan Yang Munduk di kan Munduk lumayan Lumbang. dekat. Munduk Lumbang dia Riki ke Munduk itu. Ada dua Munduk. Dan tadi menambahkan di informasi dari Kiki, pelibatan masyarakat itu tadi ya dibuat udah Kiki di PowerPoint bahwa Banten ya Ki ya, Banten katanya masyarakat setempat nih yang bikin, dan itu mungkin tambahan dari Tiang untuk Aji tadi benar sekali. Kalau sudah Banten masyarakat setempat otomatis beliin Banten ke masyarakat. Habis itu apalagi ada odalan di Puro Niko atau di Gunung Karangnya gitu kan. Jadi masyarakat pemangku setempat bisa dilibatkan, pun dari keterlibatan nambah lagi. Keren-keren pokoknya. Terus Pak Tusarko, terus kayaknya wenten pitaken ini, napi pikobat dan iki terus tunasa. Untuk kelompok 6 terakhir dari penjelasan moderator tadi, karena hotel Garden Villa ini baru, dan jadi mungkin bisa diarahkan agar menjadi green hotel untuk menggunakan bahan baku organik, dan bisa juga bekerja sama sebagai bapak angkat. Nah kan itu dalam bapak angkat untuk masyarakat sekitar mengembangkan produk berbasis organik. Jadi kalau kita bisa mengaplikasikan programnya mantan Gubernur Bali sebelumnya, Pak Mangku Pastike, itu kan ada pengolahan limbah dari kandang menjadi biogas, terus menjadi pupuk, sisanya itu simantri, kalau tidak salah itu simantri. Kira-kira itu ada kaitannya sedikit. Jadi kemungkinan dari pihak area Garden Villa ini bisa menggandeng masyarakat sekitar untuk memproduksi bahan baku yang bersumber dari pupuk atau bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk memproduksi bahan baku seperti makan dan minuman. Nah, jadi di Munduk itu terkenal dengan avokat, apakah itu avokat keju dan lain sebagainya, itu bisa dikembangbiakkan dengan sistem, nah itu tumpang sari itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau masih memanfaatkan produk dari pestisida, itu pengembangan dari pestisida, tentu itu akan jauh panggang dari api menjadi green hotel. Nah itu pemahaman kami. Jadi sebaiknya dari awal, dari 4 kamar yang disebutkan tadi, sebaiknya dari pihak hotel bisa menjadi frontliner ya, menjadi contoh untuk pengembangan green product yang berbasis pada bio itu. Nah, jadi itu salah satu dari pendapat yang. Jadi kalau misalkan itu dibeli dari pasar, itu boleh saja kan. Berarti kita memberdayakan masyarakat lokal atau UMKM, tetapi sumber produknya belum jelas. Karena ini berbicara dan berdiskusi tentang green hotel, green villa. Nah, jadi persyaratan utama dan terutama itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber dari alam, tidak dari non-organik. Apalagi tadi juga disebutkan itu penggunaan
bahan-bahan. Kemungkinan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kamar di sana, tata laksana kamar, apakah menggunakan kasur spring bed atau kasur. Nah, ini menggelitik, pertanyaan yang sangat menggelitik, apakah menggunakan kasur kapuk atau kasur spring bed zaman sekarang. Nah, ini kan juga green. Kalau kita mau berbicara, kalau kita memang fokus dan serius berbicara green, nah fokusnya ada di sana. Apakah kita bisa menawarkan kepada wisatawan kasur yang bersumber dari produk lokal alam. Salah satunya adalah itu tadi dari kapuk. Nah, itu apakah itu termasuk di dalamnya? Nah, itu kan salah satu syarat-syarat menuju green villa atau green hotel. Jangan sampai di dalam lingkungan hotel itu banyak barang-barang yang bertentangan dengan konsep green atau ekowisata itu. Nah, jangan-jangan sampai di sana ada disuguhkan apel, pir, nah dan lain sejenisnya. Nah, jadi kan itu bisa bertentangan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau hal-hal itu seperti spring bed, nah itu merupakan salah satu bentuk kebocoran dari green hotel villa dalam pariwisata. Kalau nanti daging sapi yang dari Australia, New Zealand itu dipakai untuk menyuguhkan kepada tamu hidangan, itu juga kebocoran. Nah, jadi apakah daging itu juga organik? Apakah mereka pakai konsentrat untuk membesarkan babi, membesarkan penggemukan sapi dan lain sebagainya? Itu perlu juga pendalaman agar kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang green villa ini. Demikian Pak Wayan Madiarto, Pak Suhu, terima kasih. Iya, siap. Semua Giring Pak Yan. Dia makin. Menarik sekali Pak, greennya semua green ya. Tiang sana Prof Kiki udah akan berencana datang lagi Pak ke sana untuk menawarkan sesuatu. Nah, tentang produknya Pak Mangku, betul biogas. Betul ya Pak ya? Mungkin pengelolanya kalau mau ngubuh sampi nanti di radius berapa dari villa itu atau ngubuh celeng Pak. Kan bisa jadi Pak, green stay atau greenhouse dan green farm. Keren Pak. Dan juga ada peternakan yang serba green. Jadi ternak Niko juga makannya keladi ya Pak ya. Habis Niko gedebong gitu. Nah Niko kalau biogas, kemudian kalau masalah kasur apa Pak tadi spring bed ya. Wah keren nih Pak. Jadi kalau seandainya pakai spring bed pasti diutamakan genjotannya biar mantap ya Pak Tut ya. Tetapi kalau pakai kapuk mungkin itu yang kurang Pak. Rasanya mungkin waktu stay itu di sana itu apalagi Kiki yang mau honeymoon pasti nggak mau milih itulah Pak kalau seandainya kapuk Pak. Apalagi kasur sumi. Tahu Pak kasur sumi itu pun Pak. Ada ya kasur sumi itu green banget Pak. Itu green benar-benar sumi itu dijadiin kasur tapi aduh Pak Kiki pedalam ya honeymoon tuh pedalam kasihan ya itu tidak akan menikmati dia pasti pindah ke villa yang sebelah. Nah gitu habis Niko benar sekali Niko sebagai salah satu analisa bisa di menggelitik tetapi benar-benar kemudian ini Pak masalah organik vegetables ya. Ada salah satu nih seperti saya bilang tadi Mundo yang kita teliti ya Kiki teliti nih ke Mundo apa namanya Ki? Mundo lengkapnya Mundo Desa Mundo karena banyak Mundo ya. Yang ini Mundo Lumbang yang markas saya sekarang ini dia memang punya ini patut organic farm and stay begitu orang Belanda punya organic farm and stay. Konsepnya gini Pak sederhana, dia tidak influence semua untuk seperti itu, dia influencer di tempatnya dia aja. Dia benar-benar di halaman villanya itu dia tanam Pak yang sumber sayur nih kok ada bayamnya gitu nih, ada pokoknya bawang segala macam itu dia benar-benar pakai kotoran sapi Kak Niko yang benar-benar organik dia sampai taruh pupuknya di sebelahnya yang dari daun Niko dia farmnya itu benar-benar setiap hari dia refill dia siram gitu jadi tamunya disuguhkan makanan bukan dari luar tapi dari metik hasil bayam atau dari hasil sayur-sayur yang itu Niko dan biarpun berulat malah tamunya dia bisa menjelaskan kenapa ada ulatnya kamu sajikan saya makanannya gitu saya pernah makan di sana di invite inilah yang organik kalau organik itu disenangi ulat dan malah yang tidak ada ulat kalian harus curiga karena itu pasti pakai pestisida.
Nah, begitu. Apakah berterima kira-kira penjelasan itu dan apakah bisa dikembangkan gitu Pak Tut? Dalam masalah kasur selain kapuk yang setuju Somi, kalau masalah penanganan kebun kan itu Pak Tut, punya kebun sendiri di areal itu yang bisa dipetik langsung, dimasak langsung. Gitu Pak Tut idenya. Mudah-mudahan saya sama Kiki bisa ke sana nanti Ki ya. Untuk mengkonsep itu, tapi kasur janganlah dulu karena Kiki mau honeymoon lagi sebentar. Terus Oke, menanggapi Pak Dut Sarga itu sendiri, gini Pak Dut, untuk standarisasi green hotel itu kan masih belum ada di Indonesia, khususnya di Bali Pak Dut. Nah, bila mana kita bicara tentang bed yang digunakan untuk saat ini kan sudah berbahan latex Pak Dut. Latex itu kan sendiri berasal daripada karet. Nah, itu sudah green Pak Dut. Cuman dalam standarisasi green hotel itu masih belum dibakukan dalam standarisasinya. Bagaimana nanti dimensi-dimensi yang menjadi parameter green itu sendiri itu masih belum ada. Lalu certification of green sustainable development itu juga masih belum ada, Pak Dut. Sehingga memang dibutuhkan untuk kebijakan baru untuk di Pemprov Bali untuk bisa menciptakan lembaga sertifikasi khusus untuk green, entah itu green hotel, green restoran, ataupun green villa. Sehingga nantinya itu akan memberikan sebuah kontribusi positif bagi pengusaha atau pelaku usaha pariwisata di Bali. Yang mana kemarin sebelum kami mudik, itu Bali selama setahun terakhir sudah kehilangan 1.000 hektar daripada lahan sawah itu sendiri yang dialihfungsikan menjadi usaha-usaha pariwisata. Entah itu villa, entah itu homestay, entah itu hotel, restoran, maupun yang lain-lain. Nah, maka dari itu, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah peluang usaha, namun tetap mengedepankan aspek ekologi, tanpa mengorbankan aspek ekonomi itu sendiri. Sehingga titik yang dimaksud daripada Haji Wija tadi itu adalah titik keseimbangan sesuai dengan teori tapak dare yang Prof. Sumadi sampaikan pada beberapa hari yang lalu, yaitu apa novelty, kebaharuan daripada sebuah teori tersebut, yaitu adalah keseimbangan tetap mengedepankan ekologi tanpa mengesampingkan ekonomi. Nah, maka dari itu implementasi green hotel ini itu berbasis daripada local wisdom itu sendiri, yaitu Trihita Karana yang dielaborasikan dengan teori triple bottom line itu sendiri sebagai grand theory. Nah, yang pada akhirnya bertujuan untuk bisa mengedepankan aspek-aspek lingkungan tanpa harus merusak aspek kebudayaan, aspek ekonomi, aspek sosial. Dan itu merupakan sebuah kebaharuan dalam mencari sebuah teori, yaitu keseimbangan itu sendiri. Terima kasih, Pak Dut. Oke, Ji Wija. Oke, terima kasih Pak Kiki. Jadi terlepas dari lokus yang diambil tadi itu terkait dengan green apa namanya? Green apa itu? Green product Green ataupun Hotel. green hotel ya, green hotel. Terlepas dari itu ya, saya balik lagi ke Trihita itu karena di konsep yang kita terapkan di Bali itu kan boleh dikatakan sudah paten, semestinya kan seperti itu. Karena kenapa? Certification terhadap hotel-hotel besar terutama itu sudah dilakukan terkait dengan Trihita Karana ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya apa? Tentu saja balancing ataupun balance ataupun titik ataupun dot tapak dare itu terpenuhi seperti itu ya. Jangan sampai semua lahan diambil habis, kemudian tidak ada ruang tersisa lagi. Nah, di sana tidak akan terjadi balancing di situ. Baik dari segi Palemahan maupun Pawongan dan Parayangan ya. Kenapa di sini ditekankan Trihita karena ya memang konsep kita yang di Bali ini tetap menjaga alam itu tetap lestari seperti itu. Jangan sampai salah satu
menjadi salah satu dari ketiga ini menjadi korban seperti itu. Kan itu konsep awal kan seperti itu. Makanya di Bali kita kan tidak pernah em, menemukan hotel yang tinggi sekali kecuali Bali Beach ya. Itu satu-satu perkecualian di Bali itu Bali Beach ya. Eh, Tetap di akomodasi yang lain itu maksimal setinggi pohon kelapa itu memang aturan awal seperti itu ya. Jadi tujuannya kenapa? Jadi itu untuk menjaga satu sakralisasi konsep Hindu Bali, kemudian balancing terhadap tanah-tanah kita jangan sampai habis ya. Tapi apa yang terjadi saat ini ya? Jadi tempat-tempat yang boleh dikatakan itu sakral dan memiliki eh, lokasi yang bagus, itulah sekarang yang diambil untuk memenuhi hasrat yang namanya capital ataupun pariwisata ini ya. Jadi lambat laun kalau ini tidak ditangani dengan baik, jadi tanah Bali habis, jadi Bali tidak akan memiliki apa-apa lagi ya. Jadi dari sisi roh itu sudah apa namanya tidak beraura lagi ya. Jadi orang itu tidak akan datang ke Bali. Bali itu seperti yang pernah digaungkan dulu, itu tinggal nama saja karena tidak ada sesuatu yang unik lagi di Bali. Ya, itu yang pertama. Terus kedua eh, ada wacana itu bahwa Bali itu kurang modern sih ya. Bali kurang modern sih ya. Bali perlu modern lagi ya dia. Itu wacana seperti ini itu adalah suatu pancingan bagi saya sendiri. Maaf, itu kan orang lain itu bisa saja berwacana Bali kurang modern karena melihat Bali itu memang klasik dengan tradisinya Bali, tapi ada wacana Bali kurang modern. Ya. Konsep ini sebenarnya tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Jadi setiap wilayah daerah itu memiliki karakteristik keunikan masing-masing. Jadi kalau Bali misalnya dimodernisasi, dimodernkan seperti daerah lain, seperti negara lain, buat apa orang-orang datang ke Bali lagi? Karena di negaranya mereka sudah modern seperti itu. Tentunya konsep Tri Karana ini kedepannya wajib ya kita diimplementasikan dan Tri Karana Award itu wajib sebenarnya diberlakukan kepada semua jenis usaha pariwisata yang ada di Bali. Itu salah satunya ujung tombak kita dalam menjaga Bali ini. Jangan sampai eh, Bali ini habis karena tidak terkonsep dengan baik. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan konsep Trita Karana yang diambil dari pemaparan yang tadi. Terima kasih. Oke, semua Ji Wijo atas sharing-sharingnya. Dan itu tapi kan sudah keluar daripada konteks yang kami sampaikan di presentasi. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya diberikan sebuah masukan secara general ya untuk Bali. Karena saat ini pun kalau kita kan sudah sama-sama tahu ya, kalau misalnya di Gunung Batur atau di sekitar Kintamani banyak sekali tebing-tebing yang sudah dijadikan restoran ataupun komersialisasi FMCG atau fast moving customer goods seperti Indomaret dan lain sebagainya. Nah, harusnya itu kan memang tidak boleh dibangun di areal sekitar geopark karena itu sudah merusak yang namanya aspek ekologi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada larangan selama ini kelemahan OSS itu sendiri ya, OSS yang berbasis resiko. Tatkala mereka meminta usulan daerah persawahan, daerah tebing untuk dijadikan sebuah lokasi usaha, pasti akan terbit. Selama 6 bulan akan diberikan waktu untuk bisa mengurus izin selanjutnya. Nah, itu yang jadi kelemahan OSS itu sendiri. Nah, karena bisa dilakukan secara mandiri. Karena dengan modal di bawah 5 miliar kan sudah termasuk usaha mikro. Dan itu sangat dipermudah. Yang namanya usaha mikro pasti akan didukung secara online ya. Namun secara fakta yang terjadi itu sudah merusak aspek ekologi dan mengedepankan aspek ekonomi. Yang mana harusnya kita mengedepankan aspek ekologi, baru kita bicara tentang aspek ekonomi. Nah, ini yang menjadi sebuah ironi yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wayne Koster, di Bali sudah 1.000 hektar hilang per tahun. Nah, mau seperti apa nantinya? Ya harusnya gaya kepemimpinan daripada pemangku dan pemberi pemutus kebijakan itu yang menjadi sebuah tolak ukur. Kalau misalnya diperbolehkan, bolehkan. Kalau tidak, jangan. Dan harus mempertimbangkan secara
aspek-aspek eh, yaitu aspek ekologi, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Itu yang terjadi dan kasusnya banyak sekali di beberapa provinsi. Nah, tidak hanya di Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga sudah demikian. Banyak sekali daya tarik wisata yang mengedepankan keindahan alam dan dijadikan atau dikomersialisasikan dengan beberapa bidang-bidang atau jenis-jenis bisnis yang ada di daerah daya tarik wisata itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau tidak ada kejelasan hukum, tidak ada gaya kepemimpinan yang sangat disiplin, maka ya mau nggak mau ya, Bali pasti akan tergerus lahannya untuk dijadikan sebuah aspek bisnis. Begitu yang dapat kami sampaikan untuk di Wijaya. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan ataupun pertanyaan untuk presentasi kami kali ini ya. Biasanya Pak Widir Yaso memang biasanya sangat responsif ya. Saya setuju. Terima kasih Pak Kiki. Oke, teman-teman, sepertinya semuanya sudah saya lihat ini ke apa namanya, kalau masalah untuk green apa ya, green marketing, gitu semua, apa namanya, green konsep, ekologi, konsep eko dan sebagainya macam, teman-teman sih semuanya udah pada mantap ini Ki. Tapi mungkin kita perlu juga untuk sharing beberapa masukan juga tentunya dari dosen pengampu kita Bapak Prof. Dr. Sumadi. Sementara dari saya sih belum ada tambahan apapun karena tadi dari penjelasan teman-teman, dari diskusi rekan-rekan juga sudah mantap sekali. Ya Pak Tut, Sarka, silahkan. Ya, terima kasih Sudah Pak open mic. Gede. Terima kasih Pak Gede dan Pak kelompok 6. Jadi tadi Kak Herin juga menyampaikan sempat tentang posisi hotel yang atau villa ini itu ada di lokasi jurang lah, gitu kan, jurang. Jadi jurang, jadi terus ditanggapi oleh kelompok 6 bahwa fondasi villa ini sudah sangat kokoh, ya tentu menggunakan bahan-bahan ya seperti beton dan lain sebagainya untuk menyangga kayu. Mungkin villa ini lebih banyak menggunakan kayu. Kalau green hotel tentu seperti green school, kalau kita ketahui itu lebih banyak menggunakan bahan alami. Nah, yang kira green villa ini, area villa ini menggunakan bahan-bahan kayu itu. Mudah-mudahan kayu yang dipakai juga tidak jauh-jauh dari Munduk, Banjar Taman. Bisa saja itu pohon bambu yang ada sana kan melimpah bahannya. Jadi itu menurut kami bisa masuk ke pemanfaatan produk lokal, yaitu bambu di sana, bambu besar-besar itu petung. Nah, itu bisa dimanfaatkan, atau kayu di sana seperti mahoni, kayu jati ada di seputar ya Munduk atau Kecamatan Banjar lah paling jauh, itu banyak ada sana. Nah, apakah kayu-kayu itu didatangkan dari Kalimantan seperti meranti, seperti kayu ulin dan lain sebagainya. Jadi itu kan tentu juga kurang bijak terhadap brand green villa ini. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya tadi dijelaskan tentang 3R itu. 3R hotel sudah memiliki atau villa sudah memiliki TPS 3R. Nah, itu dijelaskan tadi pada slide dan juga secara verbal. Nah, kemudian ini klasik lagi limbah. Nah, limbah. Kita kan berbicara pada fisik yang nyata seperti plastik dan non-organik yang lain. Tetapi kita sering juga termasuk saya, tentang limbah air yang dipakai saat membasuh diri mandi.
air yang dipakai saat mencuci laundry yang ada di sana. Terus kemudian mencuci bahan makanan. Nah, apakah mereka memiliki biopori, biopori penampung limbah air, ya limbah air, kemudian untuk dibersihkan kembali, air yang dibersihkan dari limbah itu dikelola untuk menyiram tanaman. Nah, itu kemungkinan di BTDC seperti itu, kemungkinan itu. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu karena kita berbicara terkait green hotel, green marketing tadi Pak Dirga nyampaikan. Jadi kita berfokus pada green. Nah, itu tentu dampaknya kepada alam lingkungan terkait dengan Trihita Karana, planet dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi penggunaan, kita berfokus pada penggunaan bahan-bahan yang digunakan di dalam pengembangan hotel, potensi-potensi yang ada di sana, apakah sudah dimaksimalkan, terus potensi limbah yang akan merusak lingkungan, apakah juga sudah seperti tadi itu, apakah bisa dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman, apakah mencuci, ini kita dalami sedikit, apakah di sana mencuci piring, mencuci steward dan juga laundry itu menggunakan kererak apa masih menggunakan deterjen, sabun, rinso dan lain sebagainya. Ini mungkin lucu kedengarannya, mungkin lucu Pak Kiki ya, lucu katrok atau kampungan, tetapi itu bisa menggugah karena itu akan menjadi satu hal yang unik dan khas. Ini Pak Sarke kok ngomong kererak. Nah, itu kan jadi kan itu bisa menjadi kearifan lokal, menjadi sesuatu yang unik yang bisa dicari oleh tamu. Nah, kok bisa mencuci spray di laundry itu menggunakan bahan alami seperti rerak, atau nyuci piring batu atau piring aluminium itu menggunakan bahan natural rerak. Nah, kan bisa nanti di-explain ke calon wisatawan atau menggunakan media sosial, digital tourism dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang lucu-lucu tetapi ya menggugah juga. Nah, mungkin rekan-rekan setuju, kalau memang tidak setuju bisa diabaikan karena itu katrok lah, zaman katrok kalau berbicara itu kan zaman bahula. Nah, jadi tapi zaman bahula itu apa yang ada di zaman bahula bisa kita angkat sebagai sesuatu yang khas, yang lain dari yang lain. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira begitu Pak Kiki dan kelompok 6. Terima kasih. Ya, semua Pak Dut. Dilihat dari kegunaannya dulu Pak Dut. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang mencuci, tentang hygiene dan sanitasi, maka standarisasi hygiene sanitasi itu kan sudah ada standarnya. Menurut dengan HACCP, ya, Hazard Analysis Critical Control Point, yang memang menggunakan deterjen. Deterjen yang mana? Nah, deterjen yang sudah eco-friendly. Nah, kalau bicara tentang di area utama Garden Villa, itu memang sudah tersedia septic tank yang sudah terfilterisasi, yang mana nanti setelah air tersebut digunakan dan telah menjadi limbah, maka air tersebut akan difilter, Pak Dut. Setelah difilter, maka air tersebut akan digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber airnya dari mana? Apakah ngebor penggunaan air tanah? Ternyata tidak, Pak Dut. Di Munduk sudah tersedia dengan adanya badan usaha milik desa untuk distribusi air yang berasal daripada sumber, Pak Dut. Sumber mata air. Nah, kalau kita bicara Munduk kan banyak tuh air terjun, mata air yang digunakan bagi masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi air sumberlah yang digunakan, tidak lagi merusak alam dengan mengebor tanah untuk penggunaan air tanah. Lalu yang ketiga, penggunaan klerek. Nah, setahu saya penggunaan klerek nika untuk kebutuhan mencuci batik, Pak Dut, untuk tetap memberikan keawetan warna ya. Jadi untuk kita penggunaan pencucian linen di hotel itu kan sudah ada standarnya. Jadi seluruh linen warnanya putih. Jadi kalau kita pakai klerek kan kurang cocok. Bahkan tidak cocok menurut hygiene dan sanitasi di dunia hospitality. Maka kita menggunakan deterjen yang eco-friendly.
Nah, sehingga nantinya hygiene sanitasi itu akan terpenuhi menurut dengan standarisasi HACCP. Itu, Pak Tut. Lalu untuk biogas dan lain sebagainya memang masih belum ada di area utama Garden Villa itu sendiri karena memang tidak terlalu menjadi sebuah kebutuhan yang primer karena memang investasinya juga lumayan tinggi, lalu kegunaannya juga masih belum menjadi sebuah urgency point bagi pelaku usaha tersebut dengan total 6 kamar sehingga masih belum menjadi sebuah kebutuhan yang utama. Begitu, Pak Dut. Saya kira cukup diskusinya dulu ya. Nggih, Ini cukup. jam 17.21 di laptop saya. Baik, terima kasih kepada kelompok terakhir, Pak Nurul dan kawan-kawan. Hanya Pak Nurul yang saya lihat wajahnya dan Pak Madiarto ya. Teman yang lain tadi bilang ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Yang pertama, komentar saya menarik diteliti lebih lanjut karena banyak villa hampir di berbagai kawasan di Bali ya ngeri-ngeri sedap lokasinya dalam tanda petik ya. Banyak di pegunungan, banyak di tepi jurang, banyak di tepian pantai yang tentu saja ini akan memberikan masalah baik bagi wisatawan, masyarakat lokal maupun lingkungan itu sendiri. Dan ketika kita bicara terkait dengan konsep Green Hotel, maka apakah hotel itu telah mencerminkan dia atau memahami dengan baik konsep Green Hotel? Pertanyaan besar dari diskusi kita hari ini sesungguhnya adalah apakah pihak Garden Villa Munduk ya, Singaraja ini pernah mendengar istilah Green Hotel ya? Atau pernah mendengar istilah Trihita Karana ya pengelolanya? Ya, jadi nah, kan ini masalah ya ketika ingin menampilkan sesuatu berarti ada sesuatu yang ya dasain di sana. Kan dasalannya Pak Nurul sudah paham benar ya, dasalannya harapan tertingginya bahwa dia harus berbasis Trihita Karana untuk mewujudkan Green Hotel ini. Ada enggak masalah yang berkaitan dengan hal tersebut? Untuk program Green Hotel, baru Denpasar yang tempoh hari melaksanakan ya, cuman terburu terbentur COVID saja. Kami sudah menyiapkan berapa langkah-langkah kecil dengan mengambil poin-poin yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 itu. Kita coba terjemahkan di Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan kita sudah lakukan pembinaan, katakanlah sertifikasi. Ya, hanya jalan 3 tahun. Setelah itu COVID ya kita berhenti sampai sekarang tidak jalan lagi. Baru Denpasar, ya baru Kota Denpasar. Dan ketika COVID kemarin saya harus turun tangan melakukan penelitian bagaimana konsep-konsep Green Hotel itu bisa diterapkan sekaligus untuk mengatasi efek negatif dari COVID tersebut. Ya, jadi penelitian saya ini selama COVID di Kota Denpasar. Cuman hanya beberapa hotel yang bisa saya ya inapi untuk melihat implementasi Green Hotel, program Green Hotel itu saat COVID. Dan tentu saya juga bicara karena di dalamnya. Ada ini poin nanti kalau mau meneliti ini menjadi ya tesis misalnya ini bisa menjadi acuan barangkali ya hasil penelitian saya terdahulu di Kota Denpasar gitu misalnya tentang penerapan konsep Green Hotel ketika COVID. Karena bicara siap COVID ya siap fokus COVID. Ada berapa poin ketika menjadi tim di Dinas Pariwisata Denpasar yang saya tambahkan untuk memasukkan unsur Trihita Karana itu dan juga sejalan juga dengan poin yang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama dari sisi pahyangan ya kita tentu juga melihat fisiknya. Dari sekian luas hotel
berapa aro yang dipakai untuk tempat suci gitu. Pastikan ya. Kalau luasnya 3 hektar, kalau tempat sucinya hanya ya setengah aro, bagi saya tidak masuk akal gitu. Ya, tidak bisa mewujudkan Grand Hotel kalau begitu. Ya, tidak bisa mewujudkan Grand Hotel. Paling tidak kalau luasnya 3 hektar ya paling tidak 5 aro lah atau 3 aro kita pakai untuk tempat suci gitu ya. Sehingga kita bisa membuat kawasan Utama, Madio, dan Mandalo itu dari sisi Pahyangan. Apakah ada masalah di sisi Pahyangan di Garden Villa di Munduk ini? Silahkan dicek. Ya, dari sekian luas gardennya villanya ini berapa persen? Berapa dipakai untuk kawasan tempat suci dari sisi Pahyangan? Ya, kemudian tentu dari sisi Pawongan. Nah, ini apa yang terjadi selain keterlibatan masyarakat lokal sudah disebutkan tadi dari 200 atau 100 karyawan, berapa orang masyarakat lokal, termasuk owner ya. Ownernya orang asing apa orang lokal? Tadi sudah disebutkan orang lokal gitu. Kadang-kadang kan dia perlu juga karyawan yang dari luar atau GM yang orang asing gitu ya. GM orang asing. Nah, ini persoalan-persoalan kita ke depan apa sudah bisa kita total ya lokale ya, untuk mengelola ini. Jadi silahkan dicek. Kemudian dari sisi pelemahan itu tadi ya selain menerapkan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan limbah sudah disebutkan tadi. Di situ juga ada efisiensi air ya, efisiensi air, menjaga kemunian air. Kemudian ada efisiensi cahaya ya, pengguna energi listrik. Apakah dia sudah memakai solar system di sana? Ya, tolong dicek nanti ya kalau mau dijadikan tesis. Kemudian pengembangan tanaman khusus yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat lokal. Tanaman khusus ya yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat lokal yang berkaitan dengan tradisinya. Ada enggak di sana? Ya, jadi tanaman langka dalam tanda petik ya, ada enggak? Sebutkan gitu ya. Jadi sebutkan. Jadi ada beberapa poin yang gampang. Kemudian ada enggak kegiatan seni dan budaya yang dilakukan di hotel itu sebagai bagian dari servis untuk wisatawan yang menginap di sana. Atau ada kegiatan-kegiatan lokal, tradisi lokal dalam tanda petik yang bisa dilakukan bersama. Ya mirip edukasi lah atau apalah istilahnya yang mereka ya berikan kepada wisatawan. Nah, kemudian ada enggak upaya di sana untuk mensosialisasikan Trihita Karana kepada wisatawan? Ya, apa penandanya? Ada dia buat apa? Walaupun belum terspesifikasi, tetapi dia paham bahwa villa saya adalah villa yang bertrihita karana untuk mewujudkan green hotel yang sustainable gitu misalnya. Ada anak penanda spanduk kah atau buklet-buklet kah yang ditaruh di setiap kamar. Nah, untuk sosialisasi kepada wisatawan dan juga kepada karyawan. Ya, karena wajib ketika saya sertifikasi untuk hal ini, ya kita wajibkan mereka untuk sosialisasi, baik kepada wisatawan maupun kepada karyawannya sendiri. Ya, jadi karyawan terlebih dahulu harus paham. Setelah itu baru kepada wisatawan untuk mereka sampaikan. Ya, mengenai teknis dengan di bidang pelemahan, termasuk menggunakan pupuk organik tadi, termasuk menyediakan tanaman di halaman, silakan aja, itu teknis ya. Itu teknis ya, itu sifatnya nggak teknis dan itu tentu menjadi nilai lebihnya dibanding hotel yang lain atau villa yang lain. Jadi pastikan ketemu masalah yang berkaitan dengan ketiga unsur Trihita Karana ya, sehingga di triple button up tadi tulis Pak Nurul tulis dari diskusi kita hari ini apa di lingkaran tengah itu yang akan ketemu, Green Hotel kah atau Red Hotel kah atau apa gitu ya. Silahkan ya. Ini kan Pak Nurul mempunyai asumsi gitu ya dari apa yang telah diamati. Ya. Kenapa ini bisa lemah diskusi? Karena kurang dieksplor gambar-gambar pendukung.
sehingga tidak jadi diskusi tentang oh ini dia melanggar sempadan curang. Nanti kalau nginap di sana nih bisa bisa abrasi, ini bisa kacau ini tidurnya di sini. Nah, ya bisa mengganggu mimpi indah di sana. Ya, karena di tepian jurang. Kalau saya sampai sekarang masih fobia ketinggian ya. Eh, saya masih fobia ketinggian sehingga saya takut kalau diajak naik-naik ke hotel bertingkat-tingkat tinggi itu. Dan juga kadang-kadang takut naik pesawat. Eh, ada hal penyebabnya gitu ya. Ya, sehingga kalau saya diajak nginap tuh saya selalu menawar kamar yang paling bawah ya. Ya, kemudian juga melihat tepian jurang. Jadi saya selalu memilih kamar yang tidak dekat-dekat jurang gitu. Ya, jadi saya masih punya fobia teman-teman ya untuk hal-hal seperti itu. Ada hal yang harus saya atasi untuk diri saya. Jadi ini menarik ya, ini menarik, banyak banyak terjadi di sini. Nah, sarannya, rekomendasinya nanti tentu pastikan setiap hotel mau berhidro karana ya, ya setiap tahun. Sekarang di tahun 2025 ini kami di Yayasan Tridharma Karana Bali akan merayakan jubileum perak ya, ya, tentang Tridharma Karana Award dan dengan accreditation ya. Merayakan ini sudah 25 tahun kita berjalan ya, tertatih-tatih, tapi tetap berjalan apapun komentar orang. Jadi kami tetap berjalan. Kami tidak pernah berpikir tentang hasil. Kami tidak berpikir tentang hasil, tetapi kami melakukan ya pendekatan-pendekatan kebersamaan dan belajar harmonis bersama mereka di balik cibiran dan di balik ya hal-hal yang menggoda belakangan ini yang membuat kita sering merasa putus asa. Ya, ini resiko ya belajar pariwisata budaya di negeri kita sekarang. Ya, ini resiko belajar pariwisata budaya karena sering dicemooh ya dengan istilah-istilah pariwisata mass ya, masa mass tourism yang modern ya, yang global. Kalau tidak global tidak tak kanggo katanya. Ya. Nah, saya juga mendengar di kawasan Jembrana ada villa ya, villa di tengah hutan yang sangat menggunakan arsitek tradisional. Ya, tanah bangunannya, tanah bangunan villanya dari tanah, lantainya juga tanah, masaknya seperti masak di dapur, ya, mandinya juga seperti mandi ya, di tempat seperti kita mandi zaman dulu. Ini juga menarik gitu ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya diceritakan dan itu mahal 10 juta per malam. Ya di kawasan-kawasan hutan di Jembrana. Itu ketika saya diundang untuk narasumber di Fata Bali ya, di Fata Bali NTT ya, Fata Bali NTT. Jadi ceritanya seperti itu. Mampu nak kita mengejar itu orang asing juga dan laku dan laku. Lantai tanah, tembok tanah ya, atap juga sangat menyatu dengan alam lingkungan. Masak dan lain-lain, persediaan makanan dan lain-lain pure di sana. Ya, ini persoalannya itu ya. Ini persoalannya di balik kemegahan yang kita nikmati di Bali. Silahkan ya nanti kalau memang mau ya saya bantu dengan beberapa poin bekal untuk ditanyakan di lapangan jika ingin melihat hal ini lebih jauh. Dari pengalaman saya, karena kalau di pemerintah itu birokrasi kita tidak bisa berpikir seperti di kelas itu ya, ingin cepat, ya, ingin pragmatis, kita ingin cepat. Ternyata nggak bisa, aturannya beda gitu, aturannya beda. Jadi semuanya harus sudah SOP-nya yang jelas gitu ya, tidak bisa buru-buru dan tentu saja kita harus sabar dan jangan pernah putus asa ketika kita ingin menjaga budaya negeri leluhur kita dengan pariwisata. Karena bagi saya yakin, saya yakin bahwa pariwisata budaya lah yang akan menjaga dan memberikan revitalisasi termasuk uh, melestarikan kebudayaan negeri kita, ya negeri kita. Karena di satu sisi kita ketika bicara pariwisata budaya kita tidak
hanya berpikir tentang benefit, tetapi ada tugas mulia yang harus kita laksanakan. Ya, jadi saya sekali lagi hanya mengingatkan teman-teman yang terpilih kuliah di jurusan S2 Pariwisata Budaya ini adalah orang-orang pilihan. Ya. Silahkan buka Google, YouTube di Google ya. Kan orang-orang terpilih sekarang sedang dikumpulkan oleh alam gitu ya. Silahkan ya, ada itu. Eh, saya jadi banyak sekali ada channelnya ya. Silahkan aja dicoba-coba, coba-coba lihat garis tangannya, cocok apa enggak ya. Pas garis karam M apa garis apa garis tangannya, ya bulan sabit gitu ya, silahkan ya. Niki kelang Karena sampean Pak, orang-orang kelang terpilih ya. mudah-mudahan ada rezeki niki Prof. Oh, Niki iya. kelang sampean kanan kiri. Ya, ya. Oh. Ini motivasi ya teman-teman ya, ini motivasi. Nanti kalau baca juga lontar tutur Rogo Sengaragumi ya mirip-mirip saja. Kalau kita melihat fenomena seperti ini kan, orang-orang terpilih yang akan diselamatkan oleh Rogo Sengaro itu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, bahwa pariwisata budaya yang kita bangun di UAHN ini sesungguhnya adalah mengajak teman-teman yang mau kuliah di sini adalah menjadi orang-orang yang mulia di jalan-jalan yang dimuliakan Tuhan. Ya, saya yakin. Ya, saya yakin gitu ya. Saya yakin ya. Tetapi tantangannya dan godaannya tentu besar, ya, tentu sulit. Ya, jadi pengalaman saya ya tetap saja berjalan seperti ini. Jangan berpikir saya harus jadi orang yang berlimpah harta, tetapi tidak teman-teman ya. Ya, jadi lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah karena kita selalu ditempatkan di jalan-jalan yang ya dimuliakan cahaya semesta raya. Ketika hotel pariwisata bisa diterangi cahaya semesta ini, maka dia akan menjadi hotel pilihan masa depan. Ya, jadi ini yang kita bahas dengan konsep sustainable tourism. Kita lah yang sedang gonjang-ganjing ini. Apalagi ada tarif 32% dari Trump sekarang Amerika benar, gitu ya. Susah kita gitu ya. Kita susah. ngasih itu juga benar dan yang ada lewat cuan baru dia mau Mute Pak Yan, Pak Yan, suara Pak Yan. Ya, jadi persoalan kita seperti ini, Pak. Hotel juga sekarang semakin susah, Pak. Banyak karyawan hotel yang sudah di PHK diam-diam, Pak. Ya, ya karena wisatawan banyak memilih villa dan tempat tinggal penduduk lokal untuk menginap. Ya, nah ini persoalan-persoalan kecil yang mungkin tidak kita deteksi. Nah, tapi kita lihat makna di balik apa yang terjadi. Ketika wisatawan mulai menginap di tempat-tempat yang lebih murah bersama masyarakat, ini tentu ada sisi-sisi positif yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga bahwa kapitalisme pariwisata ya sudah berhadapan dengan ya lokal wisdom